Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Shalom. Saya lihat wajah-wajah yang begitu sukacita, luar biasa, haus dan lapar akan firman Tuhan. Oke, malam hari ini kita akan kembali untuk belajar firman Tuhan. Ya, tema yang akan kita bahas malam hari ini, temanya adalah tentang hidup dalam anugerah. Ya. Hidup dalam anugerah. Wow, saudara, ini sesuatu yang luar biasa ya. Setelah kita belajar hidup dalam roh, roh itu membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dan kita tahu setiap kebenaran yang telah kita dapatkan, kita mengerti, kita tangkap, itu akan memerdekakan kita. Jadi kita bebas, kita merdeka, kita lepas, bukan karena usaha kita. Kenapa? Ketika kebenaran itu engkau temukan, kebenaran itu akan merealisasikan ya, menjadi sebuah kebenaran, fakta. Ya, A ya A, betul ya. Ketika firman Tuhan katakan, oleh bilir-bilirnya kamu telah sembuh. Yang sakit harus sembuh. Ya, dia yang kaya rela menjadi miskin, yang miskin menjadi berkecukupan, ya, berkelimpahan. Nah, banyak janji-janji yang Tuhan telah berikan kepada kita dalam bentuk kebenaran yang dinyatakan. Di sini Roh Kudus, ketika Anda dipimpin, hidup dalam roh dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa Anda, ini bukan karena Anda nyomot-nyomot ayat sendiri. Banyak orang kadang-kadang frustasi ya, ikut Tuhan jadi orang Kristen frustasi, karena begitu banyak janji Tuhan yang indah, yang mereka temukan karena mereka membaca Alkitab sehingga tahu ada ini, tahu ada itu dan sebagainya, tapi nggak pernah ngalami dalam hidupnya. Kenapa? Saudara, Roh Kuduslah yang akan membawa Anda untuk sampai ada di area itu. Ya. Jadi bukan asal comot. Aku suka ayat ini nih. Lalu pengakuan iman gitu ya. Nah, banyak orang-orang yang sudah pengakuan iman lama-lama jadi bosen dan mulai kecewa. Kok nggak jadi ya? Kok nggak pertama kali dulu cespleng. Sekarang udah mengaku sampai berbusa mulut saya. Kok nggak jadi-jadi? Kenapa ini? Nah saudara, Roh Kudus akan memberitahu kepada kita. Caranya bukan gitu. Hidup dalam roh. Roh itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Sehingga kita bisa dikatakan sebagai orang yang hidup dalam anugerah. Amin. Nah, anugerah itu adalah sesuatu yang kita dapatkan meskipun sebenarnya kita nggak layak untuk mendapatkannya. Sesuatu yang kita peroleh ya, walaupun mungkin kita nggak sanggup untuk memperolehnya. Tapi akhirnya itu terjadi dalam kehidupan Anda. Ketika itu terjadi, baru Anda bilang, wow, ini grace, ini anugerah, amin ya. Ini karena Tuhan yang lakukan. Bukan karena usaha saya, bukan karena upaya saya. Ini karena Tuhan yang mengerjakannya di dalam hidup saya. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita lihat ya, bagaimana tentang anugerah. Saudara, ternyata anugerah itu ada ukurannya. Ya. Jadi setiap anugerah itu ada ukurannya masing-masing. Nah, ukurannya apa saja? Ada anugerah umum dan ada anugerah dengan ukuran pemberian yang tertentu bagi setiap orang. Ya, atau khusus. Jadi ada dua jenis anugerah. Anugerah umum, ini semua orang ya dengan mudah dia akan mendapatkannya. Tapi pemberian yang tertentu bagi setiap orang yang khusus ini enggak semua orang dapat walaupun dia sudah menjadi orang Kristen. Ya, contoh begini saudara tentang anugerah yang umum ya. Ia menyediakan keselamatan bagi semua orang melalui iman kepada darahnya di kayu salib. Semua orang yang berseru akan nama Yesus
dengan iman akan beroleh selamat. Amin. Jadi ketika Anda berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Anda pasti akan selamat. Karena itu jaminannya. Ya, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi ini umum untuk semua orang yang mau mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dalam dirinya. Nah, Tuhan akan tolong, akan selamatkan orang itu, sehingga orang itu dengan iman bisa mendapatkan keselamatan. Nah, saudara, untuk itu kita buka 2 Petrus pasal 3, ayat 9. Tuhan tidak lambat menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah saudara, di daerah anugerah yang sifatnya umum itu, kita lihat. Ini keluar memang dari hatinya Allah. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi Allah itu mengejar manusia. Bukan manusia yang mencari Allah. Anda lihat kisahnya di dalam kitab Kejadian. Ketika Adam telah memakan buah pengetahuan baik dan jahat, lalu mendengar bunyi langkah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Adam? Tidak datang meminta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Malah bersembunyi. Ketika dipanggil oleh Tuhan, ya, Adam, di manakah engkau? Aku bersembunyi. Ya. Nah, kenapa engkau bersembunyi? Karena aku telanjang. Siapa yang katakan kamu telanjang? Apakah kamu telah memakan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu? Lalu mereka bukannya mengakui, malah saling menyalahkan. Itu, ya. Perempuan yang kau berikan padaku itu, dia yang membujuk aku. Tanya sama si Hawa, kenapa engkau lakukan itu? Ular, ular, ular. Nah saudara, tidak ada penyesalan. Tapi dengan rasa bersalah, dengan perasaan tidak layak, manusia itu lari dari Tuhan. Padahal Tuhan ingin mengejar terus. Betul ya? Dan itu terbukti. Ketika puncak daripada kemerosotan moral manusia, Allah sebenarnya sudah menyesal karena telah menciptakan manusia. Tapi ketika mau memusnahkannya, Tuhan melihat ada satu keluarga, yaitu keluarganya Nuh. Nah, lalu Tuhan bilang, aku sabar nunggu. Mungkin dari Nuh ini mungkin ada pemulihan. Terjadi pemulihan. Oke, gitu ya. Nah, tapi saudara, keluarga Nuh pun cacat, betul? Nah, lalu Tuhan mencari orang-orang ya, yang lainnya juga. Lalu ketemu sama Abraham. Ya. Kita nggak tahu asal-usulnya Abraham kondisinya seperti apa, kita hanya tahu dia dari Ur Kasdim. Ya, dari keluarga penyembah berhala. Disuruh keluar dari Ur Kasdim itu. Dipimpin, dididik oleh Allah. Lalu menghasilkan satu bangsa. Ya, keturunannya, cucunya khususnya, cicitnya ya. Jadi dia punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12 yang disebut Israel. Itu yang diakui sebagai Allah sebagai anaknya. Israel adalah anakku. Allah mencoba untuk untuk mempercayai bangsa Israel ini menjadi seperti apa yang diinginkan seperti semula. Diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu. Ya. Nah, saudara, tapi saudara kondisinya manusia bukan tambah baik ya. Kesalahan, 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 dan kesalahan. Enggak berhenti sampai di situ. Kurang lebih 4.000 tahun kemudian, Tuhan Allah atau Bapa menyuruh malaikat Gabriel untuk menemui seorang perempuan namanya Maria. Dipinjam kandungannya.
dipinjam rahimnya. Untuk apa? Untuk melahirkan Yesus. Kenapa Yesus harus turun ke dunia? Itu anugerah. Untungnya Yesusnya mau. Ya, nah itu anugerah, betul? Kedatangan Yesus Christmas itu grace, itu anugerah. Sehingga orang yang boleh mengalami keselamatan di dalam Kristus, dia bisa berkata, Amazing grace, how sweet the sound. Ya. Sangat besar anugerahmu. Nah, memberi aku selamat. Anugerah Allah memberi kita keselamatan atau salvation. Nah, saudara, yang dibutuhkan apa di sini? Hanya respon. Menerima yang diutus oleh Bapa ke dunia karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan dihukum. Jadi yang dibutuhkan untuk diselamatkan apa? Just believe. Cukup percaya saja. Betul? Nah, Roma pasal 10 ayat 13 dikatakan begini. Ya, Roma 10, 13 dan 14. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana orang dapat berseru kepada dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 13 katakan, siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Memperoleh grace, memperoleh anugerah. Nah, anugerah keselamatan itu adalah anugerah di tingkat umum. Semua orang boleh menerima. Semua orang boleh mendapatkannya. Cuma dibutuhkan satu saja. Aku percaya akan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga gereja Tuhan mengangkat iman rasuli, betul? Nah, untuk apa? Untuk meyakinkan sebagai dasar kekristenan. Bahwa aku mempercayai, aku percaya. Amin. Iman rasuli kan begitu. Semua diawali dengan kata, aku percaya. Dan yang banyak diceritakan adalah tentang riwayatnya Yesus, betul? Di situ. Karena memang Yesuslah yang diutus sebagai grace, sebagai anugerah besar yang boleh diterima oleh semua orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara, tapi kenapa? Walaupun anugerah itu bersifat umum, kok enggak semua orang langsung bisa menerima anugerah itu? Nah, ayat 14, ini penting ya. Untuk bisa mengalami ayat 13 ini, ada sebuah pertanyaan di sini. Tetapi bagaimana orang dapat berseru kepada dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dibutuhkan orang-orang yang mewartakan tentang kabar sukacita ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu kabar pertama yang disuarakan oleh malaikat. Nah, beberapa orang sudah mulai merespon. Mereka yang telah merespon ini sekarang dijadikan juru bicaranya Allah di muka bumi. Ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia memberikan sebuah amanat yang disebut amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Betul? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Nah, harus diberitakan. Supaya apa? Supaya nyampe kabarnya, beritanya kepada orang-orang. Jangan Anda berpikir kok ada orang nggak mau, nggak terima keselamatan, nggak mau percaya kepada Tuhan. Ada beberapa orang kadang-kadang nanya sama saya begitu, Pak, ini orang kenapa ya? Kok nggak mau terima Tuhan Yesus itu kenapa? Saya bilang, kamu jangan nyalahkan mereka. Mungkin memang ada yang mengeraskan hatinya. Tapi mungkin juga ada yang belum pernah dengar secara detailnya. Harus ada yang meyakinkannya. Ya. Bagaimana orang mendengar dia jika tidak ada yang memberitakannya. Nah, Saudara, Anda ketemu orang, beritahu tentang itu. Tentang siapa? Tentang Yesus. Ya. Nah, supaya apa? Mereka tahu ada anugerah yang boleh dia terima. Kalau Anda melihat ada orang berusaha untuk menyelamatkan dari hukuman kekal itu dengan upayanya, samperin dia, bilang, bukan gitu caranya. Dengan usahamu, engkau tak akan bisa, nggak akan mampu untuk naik ke sana. Hanya satu caranya. One way. Yesus berkata, aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Karena orang dunia punya filsafat, punya slogannya adalah banyak jalan menuju Roma. Ya, surga bukan Roma. Surga itu rumah Bapa, betul? Jalannya cuma satu. Hanya melalui anak. Hanya melalui Yesus. Amin. Nah, ini tugas kita semuanya supaya anugerah yang umum itu bisa dicapai dan dialami oleh banyak orang. Nah, Saudara, yang kedua, ada anugerah dengan ukuran pemberian Kristus. Yakni ada yang dipanggil untuk jabatan-jabatan atau tugas-tugas tertentu oleh Tuhan. Ya. Jadi ini step berikutnya. Ketika seseorang telah diselamatkan, harusnya mereka nggak hanya enjoy, nggak hanya happy ya dengan kondisi telah diselamatkan. Harusnya dia tanya sama yang menyelamatkan. Untuk apa engkau selamatkan aku? Amin. Siapa yang pernah nanya begitu sama Tuhan? Tuhan Yesus, kenapa engkau mau mati buat aku? Kenapa engkau rela berkorban untuk aku? Saya membimbing beberapa orang, kadang-kadang saya dorong untuk tanya sama Tuhan seperti ini. Tujuannya apa? Supaya dia siap. Dia tahu. Keselamatan itu bukan hanya Anda bebas toh. Dia yang menyelamatkan, dia juga punya tujuan atas hidup Anda. Ya. Untuk apa? Untuk kembali kepada desain yang semula. Efesus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Baca sama-sama ya ayat ini. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapak Saudara, kita lihat di sini. Ternyata, kenapa dia repot-repot naik turun itu? Yesus naik, Yesus turun, Yesus naik, Yesus turun. Untuk mengangkat level Anda. Dengan cara
diberi tugas, diberi tanggung jawab. Tadi dikatakan ayat 11, dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ada 5 jawatan, saudara. Ya, jadi ketika Anda diselamatkan, mungkin Tuhan akan pakai hidupmu. Seseorang yang boleh melayani Tuhan, itu bukan karena Anda hebat, bukan? Tapi karena panggilan, karena pilihan Allah atas hidup Anda. Saudara, kalau dipikir-pikir, saya hari ini bisa berdiri, bisa ada di hadapan Bapak Ibu Saudara, untuk mengajar, memberitakan kebenaran firman Tuhan seperti ini. Saya nggak pernah terpikir seperti ini. Saya ingat hidup saya dulu. Sepertinya sudah nggak ada harapan, nggak ada masa depan. Banyak orang yang tahu masa lalu saya. Tapi saya tahu, panggilan dan pilihan Tuhan itu luar biasa atas hidup saya. Ketika engkau tidak dibuang, ketika engkau diangkat, itu artinya Tuhan punya tujuan atas hidup Anda. Saya punya teman, saudara, dari kecil soak. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Sampai maminya bilang, aduh si anak ini. Habisin duit saja. Baru sembuh, mesti masuk rumah sakit lagi. Masuk rumah sakit lagi. Dulu belum ada BPJS. Ya, jadi sampai dulu, kenapa sih anak ini? Tapi sekarang jadi hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Ketika saya dengar kisahnya, dia cerita. Saya sekarang mengerti, bro. Kenapa Tuhan berikan saya hidup, izinkan saya hidup. Harusnya saya sudah mati. Berkali-kali maut itu mencoba untuk membunuh saya. Tapi saya bisa hidup sampai hari ini. Ini karena anugerah Tuhan. Dan saya sekarang ngerti. Kenapa Tuhan izinkan, Tuhan mau saya hidup. Dia pilih saya. Untuk saya boleh melayani Tuhan. Nah saudara, sekarang orangnya pelayanan di port, saudara. Ya, di sana. Kalau ketemu kadang-kadang saya lihat, wah hebat loh. Ya, kalau ingat dulu, ya loh, saya nggak mungkin bisa kondisi seperti ini. Ada beberapa orang kadang-kadang tanya sama saya, kok bisa kamu jadi hamba Tuhan? Ya, tinggal di Jakarta dan sebagainya. Dengan persaingan yang begitu kuat dan sebagainya. Nah, tapi saya bilang, itu pilihan Tuhan, itu anugerah Tuhan atas hidup saya. Ya, nah, Tuhan kadang-kadang menetapkan 5 jawatan atas hidup kita. Dulu saya pikir, saudara, ketika saya lulus sekolah Alkitab, saya bikin gereja. Pikir pokoknya semua hamba Tuhan itu harus punya gereja. Ternyata Tuhan koreksi saya, enggak. Ya, dari satu kota, di situ telah terbentuk sebuah gereja, Tuhan pindahkan saya ke Jakarta. Nah, 93, saya ketemu dengan Revival Total Ministry ini. Saya dibimbing sama senior, Pak Andreas. Ya, nah, dari sini ternyata mentor saya adalah preacher, seorang pengajar. Saya mulai terbentuk. Gaya khotbah saya berbeda. Itu yang dinilai, yang dilihat oleh teman-teman. Gaya khotbahmu kok berbeda ya? Nah, kenapa? Karena Tuhan tarik saya, Tuhan bawa saya kepada sebuah lingkungan. Ya, ternyata panggilan Tuhan atas hidup saya bukan rasul, bukan nabi, bukan pemberita Injil, walaupun kadang-kadang saya bikin KKR, ya. Tapi saudara, bukan gembala juga. Ada berapa kali teman-teman di Jakarta menawarkan,
kamu aja deh gembalanya. Saya bilang, enggak, saya bilang. Ya, kenapa? Panggilan saya bukan di situ. Saya tahu persis, panggilan saya itu ada di yang kelima. Sebagai pengajar. Amin. Preacher. Sebagai pengajar. Saya kalau udah ngajar, saudara, rasanya itu blong, enak, los gitu ya. Tapi kalau suruh bikin KKR gitu ya, itu kadang-kadang itu, waduh kasih sedikit beban gitu ya. Kenapa? Ya Anda tahu sendiri ya, KKR itu nggak boleh nyinggung, nggak boleh ini, nggak boleh ngomong keras gitu ya. Nah pokoknya harus bikin semua orang pulang senang. Pengajar beda. Dari kelima jawatan ini, hanya pengajar yang diberi hak oleh Tuhan untuk mengoreksi. Anda tahu waktu sekolah dulu, ya ketika Anda jadi murid, ketika Anda mengerjakan PR, mengerjakan soal-soal ulangan, mengerjakan soal-soal ujian, lalu dikumpulkan, siapa yang mengoreksi? Gurunya. Jadi seorang guru itu memang punya hak untuk mengoreksi. Dan itulah yang kadang-kadang Tuhan taruh di dalam diri saya. Sehingga Tuhan berikan terobosan, pewahyuan, hal-hal yang baru. Yang belum diketahui oleh banyak orang, kadang-kadang Roh Kudus singkapkan lebih dulu kepada kami. Sehingga waktu kami beritakan, nah menjadi sebuah koreksi sedikit bagi mereka. Ya. Nah, ada yang terima, ada yang enggak. Memang itu resikonya ya. Kalau orang dikoreksi, ada yang ikhlas, ada yang enggak. Kalau enggak ikhlas, langsung marah. Siapa lu? Emang lu Tuhan? Dan sebagainya. Tapi kebenaran yang telah dipercayakan yang harus saya sampaikan, saya sampaikan. Kadang-kadang kami harus menunggu 3-4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, sampai mereka mengakui kebenaran yang pernah mereka dengar itu. Sementara kami telah tumbuh lebih lagi. Ya, pertama-tama kami mulai Tuhan kasih ya pengetahuan tentang barang tumpas. Wah, dulu orang heboh. Apa-apaan dibakar, apa-apa barang-barang begitu. Ya, jangan takut dengan itu dan sebagainya. Tapi sekarang kami sudah, ya bukan meninggalkan. Tuhan bawa kami ke pelayanan yang lebih lagi. Sekarang orang baru ada di situ. Mulai uprek-uprek tentang barang tumas itu, saudara. Dulu zaman pelepasan juga begitu. Sampai diledek, ngapain mesti disuruh muntah-muntah dan sebagainya. Nah, sekarang sudah banyak gereja-gereja yang mulai main pelepasan. Padahal sekarang Roh Kudus memberikan cara yang lebih baru. Ya, way out terakhir adalah air yang hidup, betul? Nah, banyak orang yang belum ngerti tentang air yang hidup ini. Nah, banyak kadang-kadang saya seminar hamba-hamba Tuhan, saya akan beri tema ini tentang air yang hidup. Ya, supaya apa? Mereka tahu ada jurus baru. Cara apa? Menyelesaikan masalah. Dalam pelayanan itu enggak harus tengkang-tengking. Ternyata ada yang harus dicuci dengan air yang hidup. Amin. Nah saudara, saya menghormati Rasul. Karena memang orang itu dipanggil sebagai Rasul. Saya menghormati para nabi yang menyuarakan kenabian. Betul? Saya menghormati para penginjil, para misionaris yang mereka dengan susah payah menerobos daerah-daerah itu. Nah, saya menghormati para gembala-gembala. Saudara, banyak orang kadang-kadang ledek-ledek gembala. Ah, gembala itu cuma mencari duit aja. Saudara, menjadi gembala itu beban mental. Enggak percaya? Coba jadilah gembala. Ya, gembalain anak satu aja, coba dong, bener nggak? Kadang-kadang bilang, ih. Sekarang kalau jemaatmu 1000, itu 1000 tuntutan kadang-kadang, betul? Itu beban mental bukan? Saya menghormati kalau engkau bisa, engkau mampu,
Ya oke lah, saya bilang. Ya. Nah, saya tetap konsisten pada panggilan saya. Dan banyak orang mulai mengerti. Kalau mengundang saya, biasanya temanya adalah hal-hal yang baru tentang pengajaran. Bapak mau ngomong apa ini? Tentang apa ini? Ya, lalu saya mulai kasih garis besarnya. Oke, Pak, jemaat kami siap. Ya, oke, jadi saya pun nggak memaksakan. Saya lihat situasinya. Kalau memang kata gembalanya, mereka sudah siap untuk dengarkan kabar berita seperti ini, kebenaran ini, saya sampaikan kepada mereka. Ya, nah saudara, jadi ada panggilan khusus. Saya nggak tahu, ya, Bu Maria Oli nanti jadi apa? Nah, jadi gembala kata gimana? Loh, bisa loh, ya. Mulai, gitu. Nggak harus bikin gereja gembala itu. Anda open sama orang. Anda punya anak rohani. Anda punya adik-adik rohani. Anda menjadi mentor. Anda menjadi pembina atas mereka. Lalu mereka bilang, memanggil Anda, Ci, gitu ya. Mam, gitu ya. Banyak orang kadang-kadang, dia bukan anak saya. Tapi sama saya, Pak, gitu. Pak, gitu ya. Nah, kenapa? Karena mereka menganggap saya sebagai bapak rohaninya. Saya bina mereka, betul ya? Nah, saudara, mulai belajar. Tapi karena mereka dibina oleh seorang preacher, akhirnya ketularan jadi preacher. Nggak lama kemudian buka kelas pemuritan mereka seperti itu. Ya, nah Bapak Saudara, jadi kalau Anda minta saya mentorin, ya Anda harus siap. Jadi apa? Jadi pengajar. Ya, nah, jadi pengajar. Kalau Anda dimentorin gembala, Anda jadi gembala. Dimentorin nabi, Anda jadi nabi. Orang-orang yang sekolah di sekolahnya Bill Heyman, mereka punya karunia nubuatan yang luar biasa. Kenapa? Mentornya seorang nabi. Betul? Nah, yang karunianya rasul ya beda lagi, saudara. Ya, penginjil, ya Anda diajak jalan-jalan keliling dunia sama mereka. Nah, saudara, bentuk daripada anugerah yang paling besar itu namanya pengampunan. Amin. Pengampunan. Nah, pengampunan dapat selalu diberikan kepada orang yang dengan iman berpaling kepada Tuhan dan percaya bahwa dosanya telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara, Allah tidak pernah berhenti mengampuni Anda. Ya. Allah tidak pernah berhenti mengampuni Anda. Tapi bukan berarti sekali Anda diampuni, Anda akan selamat terus. Beda nih. Ya. Kalau Anda kembali lagi kepada dunia, nggak percaya lagi kepada Tuhan Yesus, pengampunan itu hilang. Tetapi prinsipnya Bapak itu nggak pernah berhenti untuk terus mengampuni Anda. Amin. Selama Roh Kudus masih ada di muka bumi, darah Yesus terus masih berlaku. Berdasarkan Kolose 1, 19-20. Bapak ingin berdamai. Berdamai itu artinya apa? Aku ampuni kamu, aku terima kamu. Ya. Nah, saudara, sampai berapa kali Tuhan itu mengampuni dosa Anda? Nah, nih ya. Sampai berapa kali Tuhan mengampuni dosa Anda? Iya, yang menuntut agar kita mengampuni 70 kali 7 bagi orang yang meminta ampun kepada Anda. Demikian pula besar pengampunan Tuhan terhadap dosa Anda. Hanya satu macam dosa yang tak mendapat pengampunan, yakni dosa menghujat Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus pernah menuntut murid-muridnya untuk mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Perhatikan. Matius 18, 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali
Aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku. Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, Petrus kira hanya 7 kali cukup dalam sehari. Saudara buru-buru 7 kali kan. Sekali aja dalam 1 hari, Anda suruh ngampuni. Kadang-kadang ditunda-tunda terus, dipending terus. Sampai Anda mungkin karena itu sangat-sangat melukai Anda. Ada sampai orang bilang, sampai keturunan 7 pun, aku nggak akan ampuni orang itu. Manusia itu sulit untuk mengampuni. Tapi Petrus bisa bilang, apakah 7 kali? Kalau mungkin Tuhan bilang, ya 7 kali, lakukan. Apakah Petrus bisa? Belum tentu. 7 kali aja belum tentu bisa. Tapi jawaban Yesus itu menggoncangkan murid-muridnya. Yesus bilang, bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali. Amin. Nah, ya. Nah, 7 kali. 70 kali itu 7. Hitung sendiri. Dalam satu hari. Artinya, nggak ada kata, nggak bisa mengampuni. Amin. Kok nggak ada yang amin? Aman, Pak. Aman dibungkus. Ya, ditanya amin, jawabnya aman. Aman dari mana? Ya. Kalau Anda nggak bisa mengampuni, aman dari Hong Kong. Nggak ada. Ya, kata aman. Ya, neraka menunggu Anda. Amin. Saya kadang-kadang menasihati beberapa orang yang suka WA saya ya. Walaupun orangnya ada di sini. Tentang ini, Pak ini gimana kalau macam. Saya tetap pada prinsip ini. Kamu harus mengampuni. Tapi Pak gini, harus mengampuni. Sampai akhirnya bilang, benar Pak. Gitu ya. Memang aku harus mengampuni. Setelah aku nggak menuntut, setelah aku mengampuni. Orang itu berubah sendiri loh Pak. Nggak saya doain. Ya, orang itu. Banyak orang kadang-kadang kolokannya luar biasa. Kalau WA saya, telepon saya, ketemu saya, pengennya apa? Pak tolong tumpangi tangan Pak. Sehingga doa Bapak itu membuat saya sanggup untuk. Yalah. Wah saudara, kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau kebenaran ini nggak pernah engkau tahu, engkau nggak mau terima, engkau nggak mau melakukan, didoain kayak apapun juga, nggak bakal berubah Anda. Amin. Nangkep saudara. Cara berubah apa? Hidup dalam kebenaran. Roh Kudus membawa Anda ke dalam seluruh kebenaran untuk apa? Untuk Anda diubah. Supaya Anda berubah. Amin. Perubahan bukan karena Anda didoain. Bukan. Tapi karena Anda mau nurut sama Tuhan. Kebenaran itu Anda hidupi dalam hidup Anda. Firman Tuhan, saudara, langit bumi boleh lenyap. Tapi firman Tuhan tidak akan lenyap sampai selama-lamanya. Allah yang berfirman, dia yang akan menggenapi semua firman-Nya itu. Amin. Sehingga terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada pengampunan. 70 kali 7 kali. Aduh, saudara. Memang kalau kita lihat di sini, kayaknya keterlaluan. Tapi kalau kita berpikir kembali, kenapa Tuhan tuntut kita 77 kali? Artinya, kita punya kesempatan yang sama dong dari Tuhan. Betul ya? Dia yang bikin standar 70 kali 7 kali, dia yang harus juga mengampuni kita 70 kali 7 kali juga. Amin. Dalam satu hari. Jadi Anda jangan ragu. Alkitab bilang Allah itu setia dan adil. Jika engkau mengaku dosamu, betul, engkau akan diampuni. Amin.
Dosa yang diakui adalah dosa yang dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Amin. Kalau orang nggak pernah mengaku salah, apanya yang perlu diampuni? Siapa yang pernah punya kasus? Ya, Anda punya niat mau mengampuni orang itu, tapi orang itu nggak ngaku dia salah. Anda bingung ya? Aku mau ampuni dia, kok dia nggak ngaku salah? Lah hal apa yang perlu diampuni? Dia harus ngaku. Gitu ya. Walaupun adanya maaf ya, saya kilap ya, lisannya seperti itu. Nggak masalah. Oke, nggak masalah. Mau kilat kek. Gitu. Yang penting kau sadar sekarang bahwa engkau telah salah. Amin. Aku ampuni kamu. Nah, Allah pun juga begitu. Kalau Anda mengaku dosa di hadapan Tuhan, dia setia, dia akan ampuni Anda. 1 hari, 70 kali, 7 kali. Keren bukan? Tapi saudara, walaupun begitu luas, seluas samudera, betul ya, setinggi langit kasih pengampunan Tuhan itu. Namun, ada satu hal ya yang nggak bisa diampuni. Coba Anda lihat 1 Yohanes 5, ayat 16 sampai ayat 17. Kalau seseorang melihat saudara seimannya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, berarti hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, jadi ada 2 jenis dosa, saudara. Dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Kalau engkau melihat saudaramu, sahabatmu, melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut, Anda boleh doa buat mereka. Bimbing dia, pimpin dia. Untuk apa? Untuk menyadari kesalahannya. Lalu datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Pasti diampuni oleh Tuhan. Kenapa? Yang dilakukannya adalah jenis dosa yang tidak mendatangkan maut. Tapi ada dosa yang mendatangkan maut. Tadi dikatakan, untuk itu kamu jangan berdoa. Nggak perlu berdoa untuk mereka. Kenapa? Percuma. Karena dosanya adalah dosa yang mendatangkan maut. Nggak ada ampun di situ. Nah, kira-kira jenis dosa apa ya? Dosa yang bisa mendatangkan maut dan yang tidak mendatangkan maut itu jenisnya apa? Lukas 12 ayat 10. Tuhan Yesus bilang begini, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ya, melawan anak manusia, ia akan diampuni, ya. Ia akan diampuni. Tetapi siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Kalau Anda mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ini Tuhan Yesus ya, Anda masih bisa diampuni. Tapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, kenapa saudara? Nah, di sini kita lihat saudara. Dosa menghujat Roh Kudus itu enggak ada ampun. Ya, menghujat Roh Kudus itu enggak ada ampun. Saudara, sebelum orang menghujat Roh Kudus, biasanya mereka itu mulai dulu mendukakan Roh Kudus. Kapan orang mendukakan Roh Kudus? Ketika engkau enggak menuruti nasihatnya. Jangan mencuri, jangan membunuh gitu ya.
Jadi ketika Anda nggak nurut, Anda membunuh, Anda mencuri, Anda sadar, Anda minta ampun, Anda diampuni nggak? Diampuni. Roh Kudus mengejar Anda, menginsapkan Anda akan dosa, betul? Artinya Anda kembali untuk mendengarkan nasihatnya. Nah, dosa-dosa yang seperti itu masih punya peluang untuk diampuni. Sehingga bisa dikategorikan sebagai dosa yang tidak mendatangkan maut. Tapi dosa yang mendatangkan maut itu apa, Pak? Dosa yang mendatangkan maut itu adalah menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu bukan sekedar mengabaikan atau enggak dengar nasihatnya. Tapi Anda mengingkari keberadaan Roh Kudus. Enggak menganggap Roh Kudus itu ada. Anda tolak, Anda usir keluar. Pribadinya. Amin. Itu menghujat. Menghujat itu lebih kepada pribadinya. Sementara mendukakan itu ketika Anda dinasihati, Anda nggak mau nurut, Roh Kudus cuma berduka. Tapi nggak keluar dari diri Anda. Nah, tapi kalau Anda keluarkan, Anda cabut meterai itu dari Anda, perjanjianmu dengan Allah batal semuanya. Ingat ketika Anda lahir baru, Alkitab bilang, orang yang lahir baru, Allah Bapa akan memeteraikan Anda dengan Roh Kudus. Jadi bentuk perjanjian ketika Anda mengundang Yesus masuk dalam hati Anda, sekarang perjanjian itu disahkan, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Betul? Kalau Anda, saudara, jual beli ya, apa gitu, lalu Anda bikin surat perjanjian di notaris, betul ya? Saling tanda tangan. Nah, biasanya rangkap nih. Yang Anda terima itu tanda tangan yang Anda terima, berkas yang Anda terima itu ada tanda tangan orang lain yang sepakat dengan Anda, punya perjanjian dengan Anda. Dia menandatanganinya di atas meterai, betul? Anda pun menandatanganinya dalam berkas itu, ya, di atas meterai lalu dipegang oleh orang itu. Sehingga kekuatan hukumnya ada. Orang bilang, ini sah, ini sah, ini sah, ini sah. Satu kali Anda marah, emosi gitu ya. Apa-apaan ini? Anda cabut itu meterai dari surat. Lalu Anda ada konflik dan masalah, Anda komplain, lalu dilakukan ya di sidang dan sebagainya, perkarakan, Anda tunjukkan surat itu, tapi sudah nggak ada meterainya. Sah nggak? Enggak, saudara. Dicabut meterainya. Orang yang menghujat Roh Kudus itu seperti orang yang mencabut meterai, sehingga perjanjianmu dengan Allah batal. Nah, nanti renungkan sendiri. Saya nggak cukup waktu untuk menjelaskan tentang mendukakan Roh Kudus. Tapi nasihat saya, jangan sampai Anda menjadi orang yang menghujat Roh Kudus. Amin. Mungkin hari ini Anda sering mendukakan Roh Kudus. Dosa yang nggak bisa diampuni adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Nah, saudara, nih, mereka yang sudah menerima pengampunan, lalu bertumbuh di dalam anugerah, yakni mulai merasakan karunia-karunia Roh Kudus, tetapi balik murtad lagi, pengampunan tak berlaku bagi mereka. Nah, saudara, orang yang murtad itu nggak ada ampun sebenarnya. Nah, kalau orang pindah keyakinan, Pak, lalu dia sadar, lalu balik lagi, lalu ikut Tuhan lagi, setia kepada Tuhan. Apakah orang itu sudah bisa dikategorikan pernah murtad? Saya bilang enggak. Orang murtad itu sudah enggak bisa balik.
kalau masih bisa balik, itu belum murtad. Ya. Itu baru keseret aja oleh pengaruh. Pasti ada alasannya. Memang ada pelajaran sendiri yang Tuhan akan buat, hitung atas mereka. Tapi belum dikategorikan sebagai murtad sebenarnya. Banyak orang kadang-kadang terlalu cepat menilai orang itu telah murtad. Saya nggak berani. Ya, kalau orang itu masih bisa balik, artinya dia belum murtad. Artinya dia masih beroleh selamat. Amin. Tuhan masih terima, Tuhan masih ampuni dia. Menjadi keluarga Allah. Nangkap saudara. Walaupun rumornya sudah dicap gini dan itu dan sebagainya. Kayak doa Anda untuk menginsapkan orang itu. Baik dia boleh balik kepada Tuhan. Amin. Nah saudara, bicara tentang anugerah luar biasa ya. Anugerah itu begitu indah. Tadi kita sudah bahas. Ternyata ada dua jenis anugerah. Anugerah yang umum dan anugerah khusus. Bersifat panggilan untuk Anda boleh terlibat di dalam pelayanan. Amin. Tapi saudara, walaupun anugerah itu diberikan dengan cuma-cuma atas hidup Anda, jaga baik-baik. Jangan sampai kita kehilangan anugerah. Pertanyaannya, dapatkah seseorang kehilangan anugerah, keselamatan, dan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus? Banyak orang dipanggil masuk ke dalam keselamatan. Dengan mudah mereka menerima keselamatan karena iman. Tetapi ketika mereka dipilih untuk menerima anugerah untuk memasuki pekerjaan Tuhan atau panggilan tertentu, mereka memilih untuk tetap jatuh bangun di daerah dosa. Hidup dalam daging dan hawa nafsu sambil meminta ampun terus menerus untuk dosa dan kelemahannya. Ada orang model seperti ini. Telah diselamatkan, dipilih oleh Allah, tapi hidupnya tuh jatuh bangun dalam dosa. Karena dia berpikir, 70 kali 7 kali kan? Sampai kapanpun. Tuhan akan tetap mengampuni saya. Ada satu teman, saudara. Dulu gabung dengan kelompok kita. Setelah ikut aliran yang lain. Dia bilang, enggak serumit begini. Pokoknya, ya, dia bilang pokoknya, apapun yang terjadi, saya tetap selamat. Lalu saya bilang, kamu sudah masuk wilayah hypergrace namanya. Kenapa saudara? Grace itu memang hyper. Grace itu memang besar. Amazing grace. Ya. Tapi saudara, walaupun anugerah itu begitu besar, tapi Anda jangan berpikir seperti itu. Gampangin. Atau, nggak apa-apa saya dosa. Nggak apa-apa saya salah. Nanti kalau sempat saya minta ampun. Kan masih ada waktu. Lalu saya tanya, kamu tahu kapan kamu mati? Hehehe, bilang gitu ya. Kamu tahu kapan kamu mati? Saya nggak doain sih. Tapi kalau kamu keluar dari tempat ini, tahu kamu mati. Dan kamu belum minta ampun kepada Tuhan. Kamu masuk mana? Tahu kan jawabannya? Saya bilang. Gak bakal. Ya sudah, saya bilang. Ngototnya, nekatnya seperti itu. Karena merasa, mereka bilang bahwa anugerah gak bakal hilang atas hidupnya. Saudara, anugerah Allah terus mengalir, betul. Tapi seseorang bisa kehilangan anugerah itu. Karena apa? Timingnya gak tepat. Dia jatuh bangun terus di dalam dosa itu, berharap Tuhan terus mengampuni dia, bukan? Tapi saudara Anda tahu, ketika seseorang telah berulang kali jatuh bangun, kadang-kadang dia merasa itu hal biasa. Sehingga lama-lama dia berpikir,
Aku begini kan Tuhan gak marah. Aku benci orang, buktinya aku masih dipakai dengan urapan yang luar biasa. Roh Kudus masih mengurapi saya. Karunia-karunia masih bekerja di dalam diri saya. Ingat saudara, Matius pasal 7. Siapa yang diusir oleh Allah? Nyah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Mereka yang melayani Tuhan. Artinya, walaupun mereka ada di dalam area pelayanan, tapi sebenarnya sudah terbuang, sudah tereliminasi. Nangkap saudara? Ya, walaupun anugerah Tuhan itu enggak habis dalam hidup kita. Tapi jangan, ya, kita ini teledor. Nah, ada lagi saudara, kondisi orang. Ada pula yang selangkah maju. Mau menyerahkan diri untuk menerima panggilan itu. Ya. Namun kemudian hidup tidak berpadanan dengan anugerah. Hidup dalam daging dan hawa nafsu sekali lagi. Murtad orang begini menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya. Mempermalukan Tuhan di depan umum. Kehilangan kasih karunia-Nya. Nah saudara, ini beda saudara. Khususnya orang-orang sudah mengajar. Sudah bisa berkhotbah. Artinya dia ngerti firman. Kalau dia ngerti, dia nggak melakukannya, dianggap salah oleh Tuhan. Tapi kalau Anda nggak ngerti, Anda salah, Tuhan maklum. Nangkep saudara. Bukan sekedar tahu ada ayat ini. Orang yang sudah berkhotbah, orang yang sudah mengajar, itu artinya dia betul-betul bisa memahami makna daripada ayat itu. Kayak tadi dikatakan, orang seperti ini kalau murtad, gak ada harapan lagi. Harapannya lebih tipis daripada jemaat. Amin. Nah, anugerah itu bisa hilang. Ibrani 12. Ini ayatnya. Pasal 14 sampai ayat yang ke-17. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya dengan sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Meremehkan apa yang telah dianugerahkan Tuhan. Ketika dia sadar, dia cari, dia pengen balik itu. Nggak dapat saudara. Esau, ya, menjual hak kesulungannya. Hak kesulungan itu anugerah. Saudara, Anda kan nggak ngerti, Anda harus lahir anak keberapa, bukan? Kalau Esau bisa lahir menjadi anak pertama, dan akhirnya boleh menerima hak kesulungan, itu kan anugerah, betul? Tapi nggak dijaga. Diremehkan. Ketika dia terpikat dengan sop kacang merah itu, dia bilang, apa-apaan tuh hak kesulungan, ambil, aku nggak perlu itu. Nah orang muda seperti itu, nggak menyadari, dia telah kehilangan anugerahnya itu. Amin. Nah saudara, Ibrani 6, ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, artinya dia pernah nyembuhin orang sakit, itu ya, mendapat bagiannya, pernah melakukan mujizat, karunia-karunia. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi supaya bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan
umum. Nah, jadi nggak ada harapan seperti itu. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan lalu tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan mengucap syukur dimakan oleh orang yang percaya yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya, nah saudara, mereka ditipu, ya, pendusta-pendusta hati nurani memakai cap mereka. Nah, Markus pasal 4 ayat 16 dan 17. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Itu gambarnya kayak Esau tadi itu. Tuker guling. Amin. Nah, ayat terakhir untuk malam hari ini. Ibrani 6, 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa di dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi supaya bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Nah, saudara, malam hari ini kita sampai di sini dulu ya. Jadi kita baru berbicara dasar tentang anugerah. Ternyata anugerah itu ada 2 macam. Dan anugerah itu bisa hilang kalau tidak dirawat dan dijaga. Amin. Nah, besok kita akan lanjut. Kita akan bicara tentang hati seorang pemenang. Ya, anugerah Allah membuat Anda punya jiwa yang besar. Sehingga hatimu adalah hati seorang pemenang. Amin. Oke, Bapak Saudara, kita foto dulu bersama.